Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Kota Pagar Alam memberikan keberkahan bagi pedagang kuliner. Dalam silaturahmi dengan UAS tersebut, banyak dermawan yang memborong dagangan mereka. Kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Kota Pagar Alam membawa berkah bagi para pedagang kuliner yang biasa berjualan dengan gerobak mereka. Para donatur dan dermawan yang hadir dalam acara tersebut memborong dagangan mereka, kemudian makanan para pedagang tersebut diberikan secara gratis kepada jamaah yang hadir di depan Masjid Agung. Salah seorang donatur, Haji Taufik, menjelaskan para jemaah yang datang ada yang dari luar Kota Pagar Alam, namun mereka tidak perlu khawatir untuk konsumsi. Panitia telah menyediakan puluhan pedagang makanan yang dapat dikonsumsi secara gratis. Nanya dikit Pak ya, ini untuk ini ada yang gratis, dagangan gratis ini cuman ceritanya Kak? Oh ini satu kita, karena jemaah ini banyak musafir kan, ya. Jadi harus kita kasih makan, kasihan dia mereka dari rumah belum makan, sarapan lebih nih, pasti lapar, yakinlah pengalaman. Sementara itu Ali, salah seorang pedagang, mengaku sangat senang karena dagangannya laris. Udah diborong dengan Ibu Kenari. Habis. Iya. Cuman diborong 500.000. Habis. Jadi ada donatur ya. Ini yang ininya. Sebelumnya, ribuan jamaah dengan antusias menghadiri silaturahmi dan tausiah Ustadz Abdul Somad di Masjid Agung Kota Pagar Alam. Ustadz Abdul Somad hadir untuk bersilaturahmi dan memberikan tausiah pada jamaah Masjid Agung Kota Pagar Alam. Ketua Umum Masjid Agung, Ustadz Helmi Yunus, menyampaikan kedatangan Ustadz Abdul Somad ini merupakan berkah yang luar biasa mengingat jadwal Ustadz Abdul Somad yang padat. Wali Kota Pagar Alam Alpian juga menyampaikan terima kasih kepada panitia dan ulama-ulama yang telah berupaya mendatangkan ulama kondang ini. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Pemirsa, penumpang pesawat yang berangkat dari Lubuk Linggau ke Palembang atau sebaliknya hingga saat ini masih sepi. Hal ini dikarenakan tes PCR sebagai syarat menggunakan transportasi ini dinilai masih mahal. Sejumlah masyarakat pengguna jasa angkutan pesawat di Bandar Udara Silampari mengaku masih enggan menggunakan transportasi udara, sebab mereka harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah untuk satu kali keberangkatan dari Lubuk Linggau Palembang dan sebaliknya. Dana jutaan rupiah tersebut digunakan untuk ongkos beli tiket pesawat dan tes PCR. Sebab mereka harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah untuk satu kali keberangkatan dari Lubuk Linggau Palembang dan sebaliknya. Dana jutaan rupiah tersebut digunakan untuk ongkos beli tiket pesawat dan tes PCR. Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara Silampari, Mega Herdiansyah, mengungkapkan saat ini aktivitas penerbangan di Bandara Silampari belum beroperasi. Salah satu penyebabnya belum ada minat masyarakat menggunakan transportasi udara baik dari maskapai Batik dan Nam Air dan Wings Air. Dia berharap pandemi segera berlalu sehingga minat masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya untuk bertransportasi udara meningkat. Saat ini penerbangan di bandara kita tercinta Silampari Lubuk Linggau belum beroperasi. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya demand atau minat daripada masyarakat untuk menggunakan transportasi udara, baik dari Batik dan Nam Air yang bertujuan ke Jakarta Lubuk Linggau dan Wings Air yang bertujuan dari Palembang ke Lubuk Linggau. Sementara itu, Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Prana Putra Sohe mengatakan penerapan protokol kesehatan COVID-19 untuk penerbangan komersial rute Lubuk Linggau Palembang bakal dipermudah dengan menekan biaya. Khusus pemeriksaan kesehatan penumpang nantinya diupayakan cukup dengan swab antigen. Selama ini kita lihat ya, baik itu dari masyarakat maupun dari pihak penerbang sendiri, agak sulit untuk melakukan penerbangan dari Kota Lubuk Linggau ini. Kalau
posisinya mereka harus melakukan PCR ya deh. Kenapa? Karena PCR ini cukup mahal ya. Kita memang kalau di daerah besar bisa sampai 400, 500. Kalau kita di daerah ini sulit mau mendapatkan PCR yang harganya 500-an itu kan. Nah, apapun itu bagi saya ya selaku wali kota dan ketua Satgas berkaitan dengan kondisi Kota Lubuk Linggau saat ini, saya berharap ini kita bisa membuat kebijakan sendiri dalam pengertian tidak mengurangi protokol kesehatan yang ada. Bahwa untuk datang ke Lubuk Linggau ini tidak perlu harus pakai PCR. Harapan kita cukup antigen Pak Wali ya? Cukup swab antigen sudah cukup ya. Jadi tapi dengan syarat mereka harus sudah divaksin. Nah, bagi yang sudah divaksin 2 kali. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, Palpres.com. Pemerintah Kabupaten Oku Timur menutup sementara jalur perlintasan kereta api yang ada di Dusun Tebat Sari. Pengalihan dilakukan karena jalur tersebut sering terjadi kecelakaan. Pemerintah Kabupaten Oku Timur menutup sementara jalur perlintasan kereta api menuju ke Dusun Tebat Sari. Penutupan tersebut dilakukan lantaran sering terjadi kecelakaan di Desa Jati Rahayu Timur, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Kepala Dinas PUTR Aldi Gurlanda mengatakan penutupan jalur tersebut sesuai dengan arahan Bupati Oku Timur Haji Lanosin Hamzah. Aldi juga mengatakan jalur perlintasan yang berada di Dusun Tebat Sari sementara akan dialihkan melalui jalan utama untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Penutupan tersebut juga berlaku untuk jalur perlintasan di Cidawang dan Kota Baru. Untuk penjagaan nantinya akan diturunkan personil Satpol PP dan Dinas DLLAJ. Rencananya, jalan yang dilintasi kereta api tepatnya di Sungai Tuha, Kebun Jati, dan perlintasan Desa Tanjung Kepala nantinya akan diusulkan untuk pembuatan flyover. Dia menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melintas di perlintasan kereta api, terlebih lagi yang tidak ada palang pintu dan penjaganya. Sesuai arahan Bapak Bupati, tadi pagi kita bersama-sama rapat di Dinas PUTR untuk menyikapi kecelakaan lalu lintas terkait dengan perlintasan kereta api. Jadi Bapak Bupati menginstruksikan kepada PUTR, Dishub beserta OPD terkait untuk jalan yang menuju perlintasan kereta api ke arah Tebat Sari untuk sementara waktu hanya boleh dilalui kendaraan roda 2. Alternatif selanjutnya, kami dari pemerintahan kabupaten akan mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat sekitar bahwa jalan ini akan ditutup untuk kendaraan roda 4 dan hanya diizinkan roda 2. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Kunjungan tersebut dikarenakan Desa Burai masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Pariwisata Indonesia. Didampingi Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis kemarin. Diketahui Desa Burai adalah salah satu destinasi ekowisata dalam 50 besar Anugerah Desa Pariwisata Indonesia. Kunjungan tersebut juga dilakukan Sandiaga untuk melihat langsung potensi ekowisata yang ada di desa tersebut. Setelah melihat langsung, Sandiaga optimis desa ekowisata dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, terutama dalam memulihkan ekonomi nasional yang saat ini banyak yang lumpuh akibat diterjang badai pandemi virus corona. Sambil mancing ikan, dimakan bersama untuk tambah energi. Pak Bu, mari kita kembangkan desa ekowisata Burai untuk dimaksimalkan. Bau-membau untuk menyatukan sinergi. Silakan.
Dia berharap desa ekowisata seperti Burai ini dapat terus terjaga dan lebih dikembangkan lagi, agar ekonomi masyarakat dapat terus tumbuh dan berkembang supaya membuka saluran peluang pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru sangat berterima kasih dengan kehadiran Menteri Sandiaga Uno untuk membantu mengembangkan ekowisata di Desa Burai. Karena menurut Deru, Desa Burai merupakan salah satu objek wisata yang dapat pihaknya kembangkan yang dapat menambah pendapatan masyarakat. Deru meminta kepada masyarakat Desa Burai agar anugerah tersebut harus dijaga dengan sebaik mungkin, dikelola dan dipertahankan. Dalam kesempatan kunjungannya ini juga, Menteri Sandiaga Uno memberikan plakat dan sertifikat penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru serta Bupati Pancawijaya Akbar dan sejumlah pihak terkait. Reporter dan juru kamera Wijan Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.